Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, keimanan, serta ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani hukma wa imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama mengenai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah, kaum muslimin membutuhkan sosok khalifah atau pemimpin pengganti Rasulullah. Karena itu, kaum muslimin bermusyawarah untuk menentukan dan memilih siapa pemimpin yang baru. Nah, sosok pemimpin itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai kisah teladan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Abu Bakar, Bu. Betul sekali. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Ibu menjelaskan penjelasan lebih lanjut, mari kita sama-sama menyimak video yang telah Ibu sajikan. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Nah, dari video tersebut, Ibu mau tanya, ada yang tahu siapakah nama asli dari Abu Bakar? Abdullah. Betul, Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar berasal dari suku Taim, yaitu suku yang sama dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi atau sekitar 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah, sedangkan ibunya bernama Ummul Khair. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, nama Abu Bakar diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Nama panggilan untuk Abu Bakar banyak, diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun, yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar? Karena ia adalah laki-laki dewasa yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Kemudian beliau mendapatkan gelar kehormatan yang diberikan oleh Rasulullah di belakang namanya, yakni As-Siddiq.
yang berarti beliau selalu bersikap jujur dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW tanpa keraguan sedikit pun. Keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam atau yang bisa kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat perjalanan hijrah, Abu Bakar rela mempertaruhkan nyawanya demi melayani dan menjaga Rasulullah SAW. Salah satunya ialah ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuannya saat di Gua Thur, Abu Bakar tidak bergerak bahkan bergeser sekalipun. Bahkan saat serangga menggigitnya, Abu Bakar tidak bergerak hanya karena khawatir Rasulullah SAW akan terbangun. Abu Bakar adalah sahabat karib yang setia dan mencintai Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah orang yang santun, jujur, baik hati, dan bijaksana. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Bakar langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Selain itu, Abu Bakar juga menyayangi sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Satu di antaranya ialah kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Abu Bakar radhiyallahu an dipilih menjadi khalifah oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan diawali dengan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menentukan khalifah. Namun, kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Perbedaan tersebut dapat didamaikan oleh perkataan dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata, "Hai kaum Ansor, kamu adalah orang yang pertama menolong dan membela, maka janganlah kamu pula yang pertama merusaknya." Kemudian Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor langsung menjabat tangan Abu Bakar radhiyallahu an dan membaiatnya sebagai khalifah. Baiat ini diikuti oleh sahabat yang hadir dan disetujui oleh kaum muslimin. Maka dari itu, pembaiatan ini disebut dengan Baiat Saqifah. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu an naik mimbar di Masjid Nabawi lalu berpidato di hadapan kaum muslimin. Berikut isi pidatonya. Para hadirin sekalian, aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian. Maka, jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi, jika aku berbuat salah, maka luruskanlah. Abu Bakar radhiyallahu an menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun, yakni dari tahun ke-10 Hijriah sampai 12 Hijriah. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah mengukir prestasi, yakni yang pertama menertibkan gerakan kaum murtad, yang kedua menertibkan orang-orang yang enggan membayar zakat, yang ketiga menumpas gerakan nabi palsu, yang keempat membukukan Al-Quran. Nah, setelah kita pelajari bersama mengenai kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq, kita bisa mengetahui bahwa nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau dijuluki Abu Bakar karena beliau merupakan pelopor kebaikan. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena beliau merupakan sosok yang sangat jujur dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Oke anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, pada minggu depan kita akan bertemu kembali dengan membahas kisah teladan dari Umar bin Khattab. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.